Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perpus Dulidu, salam literasi. Nah, kembali lagi dengan podcast Perpus Dulidu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat Sobat Dulidu semua, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Semoga sehat selalu ya. Nah, Sobat Perpus Dulidu, kembali lagi dengan saya Nurul Akmarina Syakila dan rekan saya Moses Takasi Bangun Sob. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih kita ngundang siapa nih di podcast kali ini? Siapa tuh? Nah, mereka ini tuh alumni Dulidu yang berprestasi loh. Wah, berprestasi. Berarti sebenarnya pinter banget dong berarti ini. Ya, mungkin kita langsung tanya yuk. Oke, halo Kak. Halo. Wah, gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah lagi sehat aja hari ini. Baik, alhamdulillah. Oke, Kak. Perkenalan diri dulu Kak. Oke, perkenalkan aku Ataris Muhammad Ilalogi Nanjar. Aku adalah alumni Dulidu dari angkatan 35 dan sekarang aku sekolah di SMA Negeri Unggulan Muhammad Fitri Tamrin. Makanya, Halo semuanya, nama aku Mutiara Alia Putri. Aku juga alumni Dulidu angkatan 35 dan hari ini aku duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri Unggulan Muhammad Fitri Tamrin. Wah, keren banget ya. Apalagi itu sekolahnya bagus banget tuh, MH Tamrin. Bener banget tuh teman-teman. Oh ya, aku mau nanya nih ke kakak, apa sih motivasi kakak untuk terus berprestasi? Mungkin dari Kak Ataris dulu. Oke, motivasi utama aku ya Iya. untuk Iya. selalu prestasi itu untuk pertama membanggakan orang tua aku. Udah itu aja. Itu namanya itu sih. Tapi ya, nah itu aku juga mau prestasi, aku juga mau Iya, dapat iya. biar bisa gampang masuk universitas impian aku. Kalau untuk Kak Muti, Kalau motivasi aku sih udah pasti orang tua ya, itu udah pasti banget karena kan selama ini yang bimbing dari dulu juga mama. Terus aku juga ini sih pengen banget bisa sukses gitu buat kedepannya, makanya aku selalu berusaha buat nyusun masa depan aku ke depannya. Keren sih untuk keluarga ya. keluarga apalagi buat tadi tuh ya, Kak Taris untuk universitas, berarti Iya. udah mikirin untuk kedepannya banget nih ya Kak. Benar. Kira-kira nih ya Kak, untuk Kak Ataris dan Kak Muti, itu apa tantangan terbesar Kakak nih dalam belajar tuh sampai bisa berprestasi banget sekarang? Oke, pasti tantangan itu belajar tuh pertama harus nyari motivasi awal kita untuk mulai belajar. Karena pasti ini kan pernah ngerasa kan kalau mau belajar padahal buat belajar aja gitu mau nambah ilmu, kalian pasti rasa mager gitu, malas buat mulai langkah pertamanya. Dia saya percaya tuh kalau the first step itu is the hardest. Itu paling susah untuk mulai suatu. Dan juga mungkin salah satu yang faktor lain tuh yang buat aku susah belajar tuh juga ngatur waktunya juga, ngatur waktu dari belajar materi A, B, C, terus juga ngatur waktu dengan keluarga, dengan teman, organisasi juga, itu pasti susah juga ngaturnya. Kalau dari kamu Tinya? Kita kalau lebih sama sih, karena kayak kalau di asrama tuh kan punya kamar sendiri kan, jadi kayak baru tuh kayak pengen santai mulu gitu loh, jadi kayak mager juga. Tapi ya baik lagi harus inget tetap motivasi pertamanya apa biar belajar terus. Kan di MH Tamrin kan asrama nih. Iya. Kira-kira tuh jadwalnya padat banget gak sih kalau di sana tuh? Jujur padat sih, jujur padat banget. Walaupun ya kelihatannya kayak di asrama tuh gak ada ini ya jadwal tentu, tapi pastinya ya kita ada rasa obligasi tuh, ada kayak dorongan tuh untuk belajar. Oh, iya. Soalnya ada tugas ini, ada PR ini, Iya. besok kan nyata ulangan matematika. Iya, ada tertekan banget tuh ulangan matematika. Kita tuh juga setiap hari Selasa sama Kamis itu kita tuh setiap malam tuh ada namanya tutor malam. Jadi habis Isya kita tuh belajar lagi gitu. Di Makanya ruangan kayak, kelas gitu. Kita padat belajar banget. lagi jadi materi bisa matematika antara matematika, biologi, fisika, kimia gitu. Belajar mulu, Belajar mulu. Pantes masuknya apa ini. Oke, kan Kakak tadi udah bilang nih apa tantangan terbesar dalam proses belajar. Kira-kira cara Kakak mengatasinya ini gimana, Kak? Oke, aku pernah belajar dari kakak kelas aku di Mata Tamrin. Kita ada prinsip membagi waktu itu dengan tabel Eisenhower. Nah itu. Jadi tabelnya itu kita membagi ini tugas kita dengan ini. Dia ada Jadi ada 4 kotak. Pokoknya itu kayak misalnya nih list urgensi. Iya. Terus di situ apa ya begini ya? itu list ini nih organisasi sama waktu-waktu. Waktu. Jadi pokoknya ada yang harus dikerjain sekarang yang mana? Terus mana yang dikerjain berikutnya? Ada yang harus delegasi, ada juga yang gak usah dikerjain gitu. Oh, iya, Kita iya, cari iya. mana yang Jadi intinya gini, kalian dibagi aja dari harus kelarnya kapan, misalnya nih harus kelar sekarang Deadline. apa kelar nanti. Iya, gitu. Dan itu juga penting atau enggak. Jadi misalnya kalau
harus kelas sekarang nggak penting, kita bisa harus Harus sekarang. Kita harus sekarang. Sekarang. Kalau kita misalnya ini penting tapi deadline-nya nggak sekarang, masih agak lama, namanya plan. Kita harus mempersiapkan buat nantinya. Terus kalau juga ya itu harus sekarang tapi nggak penting. Kita namanya delegasi. Kita bisa bagikan orang lain tugasnya. Apalagi kalau kita berorganisasi kan pasti kita punya teman-teman atau bawahan kita yang bisa bisa menggantikan diri kita sendiri sebagai itu. Habis itu juga kalau dia misalnya udah waktunya nggak penting, nggak urgent juga, nggak buru-buru, ya ini nggak usah sih ini discard. Nah, kira-kira apa prestasi kakak nih sejauh ini yang paling membanggakan banget buat kakak? Deh, kalau aku ya, Kok dari tadi gitu ya? Banyak berarti nih. dulu aku waktu SD pernah nyampe provinsi buat OSN. Provinsi. Wih, keren. Itu apa tuh? OSN IPA tadi. Oh, IPA. Pak. Pantes. Tapi sayangnya ya saya nggak lolos sampai nasional. Nah, apa kali itu juga ada paling pencapaian. tinggi ya buat aku. Tapi aku sekarang udah SMA aku juga udah mulai nyobain lain. Aku udah pernah lomba fisika juga ke Bandung, waktu itu juga lomba fisika ini nih buat paper fisika juga beberapa kali. Dan sekarang nih aku di SMA kan juga ada OSN nih, kelas Olim di MHT terutama. Dia keren banget. Aku mau niat ini masuk OSN astronomi tahun depan. Wih, semoga tercapai Dan semoga ya. tercapai nih Kak. Terus sampai tuh Ataris waktu kelas 10, dia kan Olimnya kan milih kelas Olim astronomi kan. Itu ada lomba tim yang itu ya kelas 10. Oh iya. Kita langsung ke Lampung, Ben masih kelas 10 dia langsung ke Lampung. Menang lagi. Oh my god, keren banget. Juara apa? Juara ketiga sih. Itu udah keren banget tuh Kak, juara ketiga. Baru masuk lagi. Baru kan? baru masuk awal SMA langsung Yes, kelas langsung. langsung juara 3. Iya juara 3 kan tadi Kak? Keren. Nah, itu kan Kak Taris nih, kamu nih pasti aura-auranya aura-aura Orang pinter banget. Nah, aku sih sebetulnya ya, aku juga waktu SD tuh pernah kan ikut OSN juga, OIPA juga. Terus di SMP aku tuh pernah juara 1 Bebras. Aku nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak. juara 1 Bebras itu yang matematika. Nah terus untuk di SMA sih aku tuh lebih banyak fokus ke organisasi. Jadi mungkin tapi sekarang ini aku lagi ikut namanya International Applied Chemistry Olympiad. Nah itu ya basically kompetisi kimia lah. Dan aku ntar bakal ikut grand final di bulan September. Grand final. Ya semoga menang ya Kak. Amin doain ya. Doain guys. Semangat kamu Ti. Wah kamu sih. Oke jadi kan Kakak nih pasti untuk ikut grand final tadi nih, pasti kan perlu belajar. Cara Kakak menjaga konsentrasi belajar tuh gimana tuh Kak? Kan pasti kalau kita belajar tuh pasti ada aja kena distract HP, tidur kan tuh kasur. Kira-kira untuk mengatasinya tuh gimana tuh? Kalau aku sih, aku biasa suka cari tempat yang tenang. Saya kan di kamar tuh kan, aku tuh punya ruang meja belajar aku di pojok jadi enak gitu. Jadi kayak aku pasang TOS, setel lagu, terus fokus belajar. Terus kalau misalnya capek ya istirahat, jangan dipaksain kan daripada burnout gitu kan. Pokoknya fokus belajar dulu. Terus kalau misalnya ngerasa mager, inget lagi motivasi awalnya kenapa mau buat ngejar ini gitu. Jadi awal-awalannya pasti selalu tentang motivasi. Motivasi itu penting banget motivasi itu. Jadi kalian yang mau berprestasi seperti siapa tadi Ataris dan Kamuti itu juga harus punya motivasi ya buat kalian supaya berprestasi juga seperti kalian. Seperti kakak-kakak ini. Jadi Kak Taris ya? Oke, untuk aku sih untuk cara paling efektif ya menurut aku tuh buat fokus kalau itu pertama kalian buang semua distraksinya. Kalau ada HP di silent, kalau bisa kamar dikunci pun biar gak ada yang masuk. Dan gak ada yang Kata masuk gitu ya. temennya mah gak bisa masuk gimana ini? Gak usah keluar. Gimana tuh? Kamu kamar sebelah ya? Yang bagus sebelah. Diusir. Aku tuh juga harus ingat kita motivasinya kita motivasi itu kenapa kita mau ikut lomba itu? Pasti kita mau menang kan? Kita harus vision, kita harus membayangkan berapa kerennya gitu kalau kita menang lombanya. Bayangin aja kalau keren banget nih. Aku udah dapat gold di lomba misalnya IACO kayak ini kamu Ti. Aku pengen banget sih gold medal biar kayak keren banget. Keren. Ya, Nurul mau nanya apa Nurul? Sumber belajar kan nggak cuma dari buku. Kira-kira kalian tuh ada ini lagi nggak sih sumber-sumber lain tuh? Lo pasti mikir apa? Ya. YouTube. Sih. YouTube. Tapi emang YouTube banyak banget sih sumber belajarnya. Kan kalau di Google mungkin
ya masih ada yang nggak ada. Tapi kan kalau di YouTube tuh semua orang bisa ngupload. Iya. Jadinya kalau YouTube tuh aku rasa tuh YouTube tuh enak banget untuk aku. Jadi aku rasa kalau aku nonton itu aku lebih paham daripada buku. Soalnya mungkin emang aku lebih suka tipe orang yang belajar dengan cara visual bukan cara baca gitu. Iya. Dia aku lebih gampang paham itu, dan juga itu tuh ada macam-macam, mau belajar kimia, mau belajar fisika, belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman pun bisa di sana. Ada bahasa Jerman. Bahasa Jerman Bahasa ada. Jerman. Bahkan bahasa Ada, bahasa mau Jepang bahasa aja bahkan semua bahasa seharusnya ada. Ada. Dan kita tuh aku Iya, personally semenjak di MHT aku tuh beneran jadi sering banget explore di YouTube karena Iya. kayak levelnya kan lebih susah ya kalau materi di MHT. Iya. Jadi aku masih sering banget buka YouTube dan ternyata tuh lengkap banget, banyak banget materi-materi yang ada di YouTube dan itu kayak bagus banget. Jadi rekomendasi banget sih. Jangan buat nyari yang Lain-lain. Iya. lain-lain, tapi ya cari yang bermanfaat juga. Apa untuk masa depan. Jadi aku mau spill nih berapa channel YouTube yang aku tonton. Tapi ya mungkin channelnya ini bahasa Inggris ya, terutama. Ya nggak apa-apa. Mungkin ada salah satu sobat Duli dia yang mau nonton. Iya. Oke, jadi pertama ada di Organic Chemistry Tutor. Gua punya namanya Organic Chemistry ya. Tapi dia nggak macam-macam. Dia nggak belajar kimia doang, dia belajar fisika, matematika juga ada, biologi ada. Itu lengkap banget yang situ, itu langganan aku selalu situ. Juga ada kalau mau belajar konsep dari suatu itu tema fisika tuh ada namanya Profesor Dave. Profesor Dave. Profesor Dave sama juga kalau karena aku juga anak-anak fisika gini, aku udah sengaja nonton namanya Z Physics. Aku ribet belajar buat fisika, sama belajar fisika Cambridge di sekolah aku pakai itu juga channelnya. Anak fisika banget ya. Fisika. Terus kalau biologi, buat biologi kan aku sendiri kan anaknya lebih suka ke biologi sama kimia kan. Jadi biologi itu aku ada namanya Outer Bio Tutor. Itu tuh kayak dia tuh ngejelasin tadi ada animasinya jadi lucu. Oh gitu. iya. Oh, biar Terus- lebih paham ya visual ada benar. visual. Iya, aku tuh lebih suka belajar kayak gitu. Terus kalau buat kimia itu Koben. Ben. Apa itu? Jadi Baru Koben dengar. itu orang Indonesia. Jadi itu ngajar fisika, ngajar matematika, ngajar kimia gitu. Jadi lengkap banget. Oh, jadi kayak guru online ini itu. Iya, Kelas gratis. Iya, jatuhnya kayak nyari tambahan belajar sih kalau itu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kalian udah les terus masih pengen belajar nih, saya tahu kalian pengen berprestasi banget, maniak belajar, Habis gitu. nonton YouTube aja udah. Tinggal cari tadi siapa yang disaran-saranin sama kakak-kakak ini. Tapi jangan lupa ya, walaupun ada materi di YouTube, kalian juga harus belajar dari ini buku kalian, dan juga jangan lupa tanya-tanya guru-guru kalian, memantau mereka juga lebih tahu tentang hal-hal yang kalian perlu Benar-benar. ketahui. Ngomongin Mungkin ada yang nggak ada di buku tapi guru kalian tahu ya bisa betul tanya betul. guru. Nah, untuk Ataris dan Kamuti ini biasanya lebih suka belajar individu atau berkelompok kira-kira? Jujur sih, aku Tergantung lebih sih, suka belajar individu. Soalnya aku tuh cuma orang yang gampang distraksi kalau misalnya teman aku kayak ngajak bercanda, aku bercanda tuh terus ya terus fokus lagi, dia udah sekali iya. bercanda ya bercanda terus Terus lama-lama. gitu ya. Iya. Kalau Kamuti? Kalau aku tergantung kondisi. Misalnya aku pengen, misalnya kan aku anaknya anak kimia kan. Jadi Iya, kayak iya. kalau misalnya aku belajar kimia atau aku pengen belajar sesuatu yang aku bisa dan aku pengen latihan tuh aku sendiri. Iya. Tapi kalau aku belajar sesuatu yang baru dan kayak aku masih bingung ini apaan sih. Itu Aku bisa itu belajar bareng sama temen aku bener. biar kayak saling menurut kamu ini gimana? Atau kayak ini Saling gimana? memberi informasi. Iya, saling bantu gitu, saling ngajarin. Kan teman-teman kan ya. Maksudnya ajarin. Saling memberitahu informasi aja. Kayak misalnya Kak Ataris nggak tahu tapi Kamuti tahu Betul, bisa betul, saling iya, bertukar iya. gitu. Betul. Tapi pas kalian awal-awal masuk MH Tamrin tuh ngerasa terbebani nggak sama tugas-tugas yang ada? Jelas Jelas banget sih itu. Nggak mungkin nggak ngerasa sih. Shock ya, shock. Perasaan waktu SMP dulu nggak begini. Iya betul. Apalagi dengan teman-teman yang kayak sama-sama pinter semua gitu kan kayak Merasa tersaingi. iya, Saya ingin banget lagi. Apalagi waktu OMA itu udah kayak merasa paling bodoh tau di sana. Iya, paling bodoh. Sumpah. Tapi kan ya mungkin kakak-kakak ini kan belajarnya pasti kan bukan pelajaran sih, maksudnya kayak pelajarannya kan pasti nggak semuanya Iya. bisa kan. Iya. Pasti ada aja seseorang yang di sini pintar, di pelajaran A pintar tapi pelajaran B nggak Iya, pintar. iya. Jadi sebenarnya di sekolah itu tidak ada yang bodoh sebenarnya ya. Iya. Ya pasti ada aja yang pintar, tapi dalam bidangnya masing-masing. dari itu. Nah kan apalagi kan kakak nih kelas 10 kan baru masuk kan dibebani tugas-tugas banyak kan. Nah itu gimana sih cara kakak buat ngejaga kesehatan mental kakak dalam kesibukan-kesibukan kalian belajar itu? Oke, buat aku ya, cara mental kita, aku rasa tuh kalau di dunia ini Iya. hidup ini harus ini ya, harus sama, harus balance namanya. Iya. Intinya aku kayak itu kalau kita harus semuanya sama setara, jadi kita belajar sama, istirahat sama, sosialisasi sama. Jadi
misalnya kalau kita nggak balance nih, kita belajar terus kayak misalnya 12 jam belajar, sehari belajar, seminggu belajar. Kalau kita selama itu stres terus pasti ya nggak bakal masuk. Ya Percuma belajar. percuma belajar sia-sia. Jadi kita harus kayak healing gitu, kita harus jaga kesehatan kita biar kita belajarnya lebih efektif gitu. Jadi semuanya harus balance tadi hidupnya. Harus seimbang antara istirahat sama belajarnya. Kalau buat kamu Ti gimana ya? Kalau prinsip aku tuh apapun dibawa enjoy aja. Jadi kayak mau sesusah apapun, mau sesulit apapun, kayak ya udah bawa happy aja. Kayak pikirin aja pokoknya biar cepet kelar, cepet istirahat, cepet happy lagi gitu kan. Terus aku tuh kayak prinsip aku kayak hahihi tapi kelar. Hahihi tapi kelar. Capek selesai. Nah, iya kan gitu. Pokoknya ya udah walaupun ngeluh tapi udah kerjain aja. Yang penting cepet selesai gitu. Nih kakak di MH Tamrin tuh pernah ngerasa minder gak sih kak? Kayak kok aku kayaknya nggak sepinter yang lain sih, kok mereka bisa pinter banget sih. Pasti Ayo, banget. pasti Dia banget nih. pasti banget. Ya Karena banyak banget kayak banyak Orang banget orang jenius pinter. di mata tuh kayak Masya Allah. kayak ya ada yang MTK-nya jago parah, ada yang fisikanya kece abis, yang biologinya mantep. Tuh orang-orang keren semua sih. Gitu Nah, jadi kadang-kadang minder kayak banget sih. belajar sama mereka tuh saya kayak minder, kayak kok mereka jago banget ya, kok bisa gini-gini ya. Bisa. Ya tapi saya sih ini sih, menurut aku sih tiap orang pasti punya kelebihan sama kurangnya sendiri. Dia kalau mereka bisa jago MTK, jago biologi, tapi kan ada kurang di tempat yang lain. Dan mungkin kalau juga kita misalnya nggak jago di akademisnya ya, kita jagonya di lain, di kayak organisasi, ada sosial dan juga yang lain-lain lah. Kalau untuk cara mengatasi mindernya itu gimana tuh kak? Ya kita percaya aja, kalau saya yang tadi aku sebutin, kita percaya kalau kita tuh pasti punya kelebihan di tempat yang lain. Kalau saya kurang di akademis, pasti Tuhan tuh ini adil. Kasih kita kalau kurang di akademis, kita punya kelebihan di tempat lain. Nah. Boleh dong dari saran Kak Tari sama Kak Muti buat teman-teman sobat Duli itu yang di rumah biar berprestasi kayak kalian. Oke, tipsnya itu ada yang bilang pastinya semuanya seimbang, belajar seimbang, main juga seimbang, istirahat juga seimbang, jangan lupa istirahat. Jangan sering-sering begadang buat belajar, gak worth it, sumpah gak worth it. Dan juga tetap berdoa pada Tuhan dan juga berusaha dengan keras. Itu aja sih prinsip belajar buat aku. Dari kamu Ti? Aku sendiri tuh pasti belajar gitu ya, belajar giat. Terus juga jangan lupa berdoa, karena berdoa itu kayak penting banget, kayak do your best, let God do the rest gitu kan. Terus juga mungkin ini kalau ingin berprestasi ya, aku tuh pastiin buat nyari temen yang sama-sama mau berprestasi dan sama-sama punya motivasi buat mau maju terus gitu. Jadi kamu bergaul sering sama mereka pasti kayak kebawa kecipratan gitu lah. Kecipratan kayak ya udah kayak gila, aku nih selama di mata ya, aku tuh ngerasa banget yang namanya FOMO. Kayak misalnya temen aku nih, kayak dia belajar kayak, waduh dia belajar, masa gue gak belajar sih. Jadi kayak kalau lihat temen aku belajar kayak, gue harus belajar juga, gak bisa nih, gue ketinggalan gak Jadi bisa. ketarik juga ya. Iya gitu. Jadi ke bawah juga. Tapi FOMO-nya juga yang bener ya, jangan salah FOMO ya, jangan main game nih. Aduh, ikutan akhirnya push rank sampai jam 12 Yang malam. baik-baik aja ya, pokoknya baik-baik aja. Yang baik-baik aja ini ya. Jadi pada intinya kita harus memilih teman yang mau sama-sama maju, sama-sama mau pintar. Pilihlah teman yang baik ya guys ya. Jangan yang aneh-aneh lah. Banyak, apalagi sekarang banyak banget lagi nih kasus-kasus yang anak-anak muda tahu kan. Itu jangan. Pengaruh apa? Pengaruh teman. Pengaruh teman ya, jangan-janganlah kayak begitulah ya. Jadi gimana Nurul? Oh ya, kan udah selama ini kalian kan berprestasi terus. Nah, kira-kira apa sih peran orang tua sama guru kalian dalam mendukung prestasi kalian ini? Benar. Oke, pastinya orang tua aku tuh selalu mendukung aku buat belajar aku. Ya aku butuh fasilitas belajar, aku pasti diusahakan untuk di ini ya, kasih fasilitas belajar. Aku butuh buku, aku butuh alat tulis, pasti bantu. Dan juga kalau aku mau ikut lomba, aku juga pasti dibantu juga buat ini juga pendaftarannya. Pasti juga aku bantu buat, tapi kalau main bisa jauh aku juga usahain buat bantu ini juga nih, transportasinya juga. Dan juga orang tua aku pasti selalu mendoakan juga aku ya untuk selalu maju. Restu orang tua itu. Iya, restoran tuh paling penting guys. Dan juga guru kami pasti juga pengen kami prestasi, buat kami prestasi dan juga buat bikin sekolah prestasi. Jadinya pasti guru pasti mau bantu buat bikin surat izin, mau bantu juga ngajarin buat lomba-lombanya, dan ya
pokoknya mau bantu lah demi prestasi kitanya. Jadi intinya apapun itu harus dengan orang tua, harus dengan restu orang tua. Kalau gak direstuin sama orang tua berarti jangan lah. Jangan. Gak berkah nanti. Durhaka nanti. Jadi nggak ikut lomba maksa jadi kalah nanti karena gak direstuin orang tua. Jadi intinya ya harus direstuin dulu lah sama orang tua. Harus nurut sama orang tua, jangan ngelawan orang tua. Nanti malah gak menang lomba nanti. Udah belajar percuma, belajar giat-giat taunya kan. Tapi gak direstuin sama orang tua juga kalah jadi percuma, sama aja. Itu kan tadi dari Kak Taris nih. Kalau dari kamu Tinya gimana? Aku kurang lebih sama sih ya. Si orang tua kayak selalu, orang tua aku jujur tuh orang yang sibuk karena mama aku guru, jadi kayak ya sibuk. Tapi mamaku selalu kayak ngusahain buat misalnya ada apa ada acara di sekolah dia selalu datang. Selalu ngebantu. Iya, terus kalau misalnya aku kayak aku mau mau ikut lomba ini tapi ada uang pendaftarannya, iya nggak apa-apa ikut aja, yang penting kamu ikut ntar nggak usah dipikirin itu gitu. Jadi kayak mama tuh banyak berkorban lah buat aku. Emang orang tua sangat Iya. korban untuk anak-anaknya. Pasti orang tua tuh bakalan berusaha sebisa mungkin untuk membuat anaknya berprestasi lah, Iya, untuk iya. membanggakan Semua yang nama terbaik keluarga. lah ya. Iya, Iya, untuk melakukan iya. terbaik untuk anaknya. Kira-kira nih ya, menurut Kak Ataris dan Kak Muti, harapan kakak untuk pendidikan di Indonesia itu gimana sih Kak? Jadi untuk Indonesia nih ya, semoga ya Indonesia tuh pasti lebih baik lah. Jadi bisa berkompetisi juga sama negara-negara lain yang udah maju depan. Biar Indonesia juga ikut maju. Soalnya pendidikan itu adalah dasar bagi sebuah negara itu untuk maju. Soalnya nanti semua orang yang jadi pejabat, jadi petinggi, presiden pasti juga dulunya belajar kita juga. Jadi ini pendidikan itu investasi lah. Jadi kalau mau negara yang maju, kita harus investasikan banyak untuk pendidikan kita, pendidikan negara. Jadi kamu kalau Tinya dari ada aku sih aku tuh pengen kan ada nih namanya beasiswa Indonesia Maju. Iya, kalau iya. kalian tahu. Nah, aku tuh kayak pengen banget itu tetap ada dan kayak selalu dikembangin gitu, biar terus atau nggak mungkin kayak kuotanya ditambahin, jadi biar semakin banyak kesempatan buat anak-anak Indonesia buat keluar negeri gitu kan, dari luar negeri. Keren banget sampai luar negeri. Gitu sih sebenarnya. Nih Kak, kan kakak pasti selama belajar nih kan pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti banyak tuh, nggak sedikit kan pasti kan. Kira-kira kalau kakak bisa kembali ke masa lalu, kira-kira apa yang bakal kakak lakuin? Dan di kapan itu? Kapan? Kalau dari aku sendiri sih sebetulnya kalau misalnya aku bisa balik ya kelas lalu, aku pengen banget kayak ngasih tahu aku dulu kayak please jangan mager belajar, kayak please itu kayak nilai-nilai kamu kayak nilai rapot dibagusin, kayak tolong belajar yang betul, maksudnya jangan banyakin magernya kayak karena kamu kayak you're wasting your time gitu kalau misalnya kamu pas-pasan. Jadi gitu sih ya, paling kayak pengen ngomelin aku yang dulu kayak tolong jangan banyak malesnya. Sering-sering belajar, sering. Iya sering. Oke, kalau buat aku sih, hal yang pertama tuh kalau masalah tuh aku pasti maunya ini. Aku mau biar aku bisa lebih terbuka sama orang lain. Soalnya waktu dulu waktu SD, SMP aku tuh jujur aku nggak terlalu terbuka sama orang lain. Aku lebih kayak orang yang introvert gitu. Tapi sejak SMA aku udah mulai coba buka diri aku sendiri. Aku udah bisa ngerti lah. Punya teman tuh bagus. Kayak bisa dengan punya teman relasi tuh bisa menjadi lebih orang yang lebih baik. Soalnya dulu aku tuh orang itu, aku dikit-dikit maunya sendiri, mau belajar tuh sendiri, ulangan sendiri, semuanya sendiri aja. Tapi sejak SMA tuh aku udah banyak temen nih, masuk fakultas juga, dan juga ini ya, aku kan jadi lebih terbuka, aku juga lebih enak belajar, lebih enak dia sama. Jadinya intinya tuh buat aku ya, kalau masa lalu aku mau diri aku yang dulu itu bisa lebih terbuka pada orang lain. Nah Kak, kan di MH Tamrin nih terkenal gara-gara akademiknya bagus ya. Kira-kira non akademiknya tuh sama nggak sih kayak akademiknya berprestasi terus? Ya saya bilang udah lumayan sih, tapi ya tetap pasti kalah sama akademisnya. Soalnya Martin tuh anak-anak tipikal anak yang Lebih prefer akademik daripada anak akademik. Jadi ya mungkin, tapi kalau buat yang non akademik tuh kebanyakan mereka ini sih dari lomba debat ya gitu. Oh iya. Dia berapa nih, ada anak-anak di angkatan aku juga ikut namanya Model United Nations. Mereka kayak debat tentang inilah. Mun. Debat tentang ini antar negara, jadi kasih masalah gitu. Jadi kita debat negara, jadi udah kayak jadi diplomat itu antar negara. Iya. Dan itu banyak, itu juga beberapa orang yang dapat penghargaan itu.
aku sempat juga mau ikut tapi kayak nggak terlalu pede sama bahasa Inggris aku lah, nggak usah ikut. Kan ada ikut English Club, Sasa. Ya, tapi nggak usah gitu. Dari kamu Tia? Oh, dari aku sendiri sih, kalau aku personal ya, aku tuh Iya. non akademik. Kalau yang olahraga gitu aku gak bakat karena ya nggak aja. Tapi kalau mungkin aku tuh lebih into kayak misalnya bikin cerpen, bikin puisi, nyanyi Suka gitu. nulis berarti kakakmu tuh ini. Iya, aku suka nulis, aku suka baca novel, suka nulis. Jadi berarti ada dong tokoh favorit yang menginspirasi buat belajar gitu. Ada. Kalau aku ini kalau belajar sih enggak ya, tapi Iya. ada yang motivasi buat berbuat baik terus gitu. Iya. Jadi kalau tokoh aku tuh karakter Bahar dari novel Janjinya Terli. Oh, Terli. Jadi kayak dia tuh walaupun dia tuh kayak pernah melakukan kesalahan dan selalu dipandang buruk sama orang sekitarnya, tapi dia tuh kayak nggak pernah berhenti untuk berbuat baik gitu. Sampai akhirnya kayak dia dapat good endingnya dia sendiri. Selalu berbuat baik. Iya. Kalau kak Jujur sih aku tahu gini nih, aku Bingung juga juga. bingung. Mau siapa? Tapi saya tuh aku suka. Jadi aku bukannya ini ya, aku bukan Iya, punya iya. tokoh-tokoh, tapi aku punya tokoh-tokohnya gitu yang berprinsipnya itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. itu paling penting, itu tokoh paling penting itu. Tapi intinya tuh aku suka tokoh-tokoh yang prinsipnya itu kita harus nih lah berbuat baik dalam hidup. Iya. Jadi kita Pasti. pokoknya aku bukan tokoh ya, tapi kayak video tentang ini nih cabang matematika namanya game theory. Yaitu matematika tentang inilah hubungan suatu, bukan apapun namanya game theory, kayak hubungan lebih kayak hubungan manusia. Dia aku udah saya singkat nih, dia Iya, iya. ini tuh ada mainan, dia orang itu bisa ada pilihan nih, mau pilih kerjasama atau pilih mau nih hianatin. Oh dia. Jadinya kalau misalnya dua-duanya kerjasama mereka dapat ini, dapat poin. Iya. Kalau mereka satu bekerja sama, satu mengkhianat, yang kalau dapat poin lebih tinggi. Dan kalau dua mengkhianat, mereka itu inilah poinnya nggak dapat sama sekali. Jadi intinya itu dari hasil strategi itu, strategi yang paling penting tuh ini, kamu harus baik hati, jangan selalu mengkhianati orang. Kamu juga harus jadi orang yang maaf lah aja kalau orang menyatakan kamu jangan langsung nyatain balik. Iya, iya. Kamu harus jadi maaf, dan juga kamu juga gak boleh jadi inilah jadi suruhan orang. Jadi kamu gak, kalau kamu dikhianati, kamu jangan selalu maafin terus. Kamu harus juga ya pokoknya jangan jadi inilah orang gimana ya bilangnya, Jangan lembek gitu. jangan lembek gitu. Iya, iya, iya. Harus kuat secara fisik dan mental. Iya, benar-benar. Apa lagi? Nah, jika kalian nih punya kesempatan, lo kirain tadi disuruh nge-stop. Oh, sorry, nggak tahu ulang. Nah, jika kalian nih punya kesempatan buat membuat perubahan di sekolah, nah kira-kira apa yang Mau kakak? dirubah. Iya, apa yang mau dirubah? Aturan tidur jam 10 dihapus. Itu terlalu personal. Selain itu, Nah itu ya mungkin harapannya aku mau ya bisa ya fasilitas sekolah pasti ya diperbaiki, dan juga terutama inilah pelajaran gimana ya bilangnya ya, Gimana ya ini? di pelajaran di sekolah tuh dimaksimalin. Oh iya. Sama buat anak ini bukan kerjaan guru aja, bukan Iya, kerja iya, sekolah iya, juga, tapi iya. juga kerja muridnya sendiri. Dia kalau mereka gak belajar, mereka gimana bisa maksimalin semua yang ada di sekolah. Kita sekolah cuma kayak 12 tahun. Iya. 12 tahun dari umur kita yang rata-rata manusia umurnya 12 tahun. Jadi kita di umur itu harus maksimalin, kita mencari ilmu, nimba ilmu, biar kita di masa depan kita bisa sukses. Kamu tuh Aku ya sebenarnya mungkin perubahan enggak, sebenarnya mungkin dikembangin sih. Kayak misalnya dikembangin. gurunya kayak yang profesional gitu. Jadi karena tuh beberapa aku tuh sering banget merasa sulit karena Ya. guru itu mungkin jelasinnya kayak terlalu terburu-buru atau kurang Jelas, detail, kurang kurang jelas jelas. gitu kan. Aku kayak ini apa sih gitu kan. Ya, Jadi aku ya, malah ya, jadi ya. harus ngulik-ngulik sendiri gitu. Mungkin kayak ya mungkin gurunya tuh cari yang lebih profesional gitu sih. tapi kalau di MH Taman itu HP ada dikumpulin gitu nggak sih kak? Enggak, Oh, enggak. Dibebasin. kita fleksibel karena kita tuh belajar juga kan YouTube. Iya. Karena kita juga masih malah buku kita tuh mostly tuh PDF. Jadi kayak Di dalam bisa- file. Online. Iya, online gitu.
ya kalau mau beli buku sih juga nggak apa-apa, tapi Karena ya buku kita tebal-tebal jadi teman-temannya berat, prefer. mending bawa kayak Iya. HP atau laptop lebih ringan bawa dalam tas daripada jadi bungkus buku Kita setebal. juga apa namanya, mostly teman-teman aku tuh mostly tuh pakai tablet ya, Oh misalnya iya iya. abis dengerin Besar juga materi kan layarnya. pakai tablet. Atau Lebih enak juga soalnya kan Enak, layarnya lebih iya. besar dari HP Ya, kan. Iya. terus lebih kayak ke save gitu kan, ada Iya filenya iya. bisa. iya. jadi baca ulang. Apa sih pesan yang Kak Muti sama Kak Ataris mau sampaikan kepada generasi muda dan junior kakak di sini sekolah ini? Jadi supaya Tamrin berarti. Wah, Tamrin sini juga. Oh, untuk di Dulidi juga Sini berarti. juga ya? dong, kan Ada. ada di itu juga di sini. Berarti untuk di Dulidi sama di MH Tamrin. Iya. Iya. Menurut aku. Ya dulu. Oke, jadi intinya jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Kalian Semangat. semangat belajar. Kalian juga jangan lupa untuk saat ya intinya prinsip aku lebih itu harus balance ya. Kalian juga harus belajar, harus istirahat, dan juga jangan lupa kalian have fun dalam hidup ya. Hidup tuh Bawahan aja. bawa santai aja. Kalian hidup kalau cuma buat kerja, buat capek, buat ini ya apa yang dinikmati. Ada Apa yang artinya berarti jadinya. Nikmati aja hidup itu. Karena hidup tuh singkat dan ya lebih baik kalian manfaatnya aja buat have fun buat ini. Biar kalian maksimal aja hidup kalian mau gimana. Dan juga jangan belajar, jangan lupa ini jangan lupa sama Tuhan, jangan lupa sama orang tua, dan jangan lupa sama teman-teman dan guru yang udah bantu kalian jadi kalau kalian jadi sukses. Jangan lupa sama teman-teman, Iya, teman-teman, guru, orang tua, dan Tuhan, karena mereka lah yang telah membantu kalian untuk jadi sukses seperti ini. benar-benar. Tanpa guru kalian tidak akan pernah sukses, guys. Oke, sekarang kamu Ti. Kalau dari aku, jadi prinsip aku tuh kayak duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Oh, kirain. singkat. Kirain duit. Enggak, bukan duit kayak gitu. Terus kayak apa namanya, setiap usaha itu selalu diiringi sama doa. Terus juga minta restu orang tua, kan itu tuh yang paling penting kan. Iya iya Kita benar-benar. Terus kayak restu guru juga, itu juga penting banget karena kan mereka yang ngajarin. Semoga apa, jadi kalau misalnya kita mau belajar sesuatu pasti ilmunya kan dari mereka. Iya, gitu iya, kan. iya. Nah terus juga pilih temen, jangan yang aneh-aneh. Iya iya iya. Kita harus emang bener, kita harus nemenin semua orang bukan Iya. kita harus pilih, tapi ya yang jadiin temen deket gitu, Iya. pastiin temen yang baik-baik juga biar kita sama-sama menuju kebaikan gitu. Terus aku juga ini quotes dari aku sendiri, jadi every path you take is the one that will bring you to what you seek. Jadi choose wisely and don't waste your time. Keren. Jadi restu orang tua penting, restu guru penting, restu Tuhan lebih penting juga. Kalau dari sini Tuhan parah lagi itu. Lebih parah daripada nggak direstuin sama orang tua. Doanya harus kuat. Iya. Sering-seringlah beribadah teman-teman. Benar-benar. Jangan sholat 5 waktu kau tinggalkan. Yang ibadah jangan ditinggalin. Iya. Dan ingat Tuhan. Nah, benar-benar. Ya, Ya, boleh closing statementnya nih dari Kak Muti sama Kak Ataris. Jadi terima kasih udah mengundang kami, aku Atari sama Muti buat ikut podcast hari ini. Kalau kita ada banyak kata salah Iya. kata, salah omong, kelibet-libet gitu, minta maaf ya. Gak apa-apa, Kita semua manusia. Ini manusia, Kita melakukan kesalahan. kita semua kesalahan ya, bener. Jadi semangat terus dan jangan lupa untuk jadi intinya keep it balance. Gitu. Always balance. Nah, kamu Ti? Kalau dari aku sendiri sih, lanjut makasih juga udah ngundang kita Iya. berdua, karena ini kayak suatu kehormatan buat kita berdua, karena kayak terharu aja sih kayak diundang lagi. Jangan nangis gak? Terus kayak apa namanya, aku berdoa semoga perpustakaan ini maju terus, karena Amin. kan dulu kontak kita nih belum ada, jadi kayak aku tuh senang banget ini sekarang ada, dan kayak menurut aku nih keren Alumni banget. pertama yang datang nih. Ntar Iya. mungkin Iya. bisa kali. Banyak Ada yang banget lain alumni dulu yang udah keren. yang udah sukses-sukses yang udah Alumni punya dulu tuh sekarang usaha. ada yang di FHUI, baru kemarin lulus, sekarang di FHUI. Wih, keren. Nanti mungkin bisa kali diundang ke sini. Iya, Ngobrolin gimana tuh cara sampai bisa masuk ke sana, sampai masuk benar, kuliah. benar. Sukses terus buat perpustakaan ini. Amin. Amin. Duh, gak kerasa ini udah di ujung podcast aja ya, Bener Sis. banget nih. Ini seru banget kakak-kakaknya soalnya. Kalau bisa nanti di belakang ini Lanjut Ngobrol aja, lagi, lanjut lanjut lagi, lagi. lanjut lagi. Kita, kalian gak usah tahu nanti biar kita duluan yang maju duluan. Kalian ketinggalan di belakang. ketinggalan. Iya lah, kan kita dapat Curi start gitu iya, ya. dapat informasi berbeda nanti yang lebih maju.
Yaudah, akhir kata saya Nurul Dan saya Moses. dan Aku Taris. Aku Muti. pamit undur diri. Sekian dari kami. Salam literasi. Dadah. Dadah.